Actionnya pelan banget sih. Ironi di bulan suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita sudah memasuki malam-malam emas di bulan Ramadan. 10 hari terakhir, 10 malam terakhir. Malam ini, malam yang emas bagi kita. Ini malam emas ya? Alright. Nah, jadi ya, ini ya, apa? Identiknya 10 malam terakhir itu dengan iktikaf biasanya, Mas. Orang itu iktikaf di 10 malam terakhir gitu. Iya. Nah, ironi yang mau kita bahas di episode kali ini itu adalah ironinya orang iktikaf tapi dia pindah ke masjid cuman pindah tidur. Waduh, kan mendingan. Balik lagi ke dalil mendingan. lagi nih. Daripada Nggak iktikaf ya. mendingan daripada ya mungkin itu adalah salah satu upaya ya. Karena memang kita nggak bisa mungkir ya teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masya. Itu ada orang yang memang itu pelor gitu kan. Iya, ada punya teman kayak gitu kan pasti kan. Jadi kita tuh nggak bisa memaksakan, memang ada orang yang tuh yang kemampuan untuk menahan tidurnya itu memang nggak besar. Saya juga nggak tahu ini apakah berhubungan dengan kesehatan atau tidak. Cuma mungkin bisa dirajin-rajinkan olahraga ya, rutinkan olahraga karena katanya sih orang ngantukan itu karena jarang olahraga. Cuma nggak juga sih, saya juga punya teman yang rajin olahraga pun ngantukan. Intinya sih sebetulnya kemampuan masing-masing. Ya makanya biar nggak seperti itu kita jadwalin. Ya pokoknya target kita ketika kita itikaf, misalnya berangkat dari rumah setelah tarawih itu jam 10 atau jam 9 gitu ya. Targetnya apa? Misalnya tilawah minimal berapa halaman, kemudian sholatnya berapa rakaat, itu ya. Kalau ada kajian, ada majelisnya kita ikut. Yang penting kita dan target itu tuh harus kita lakukan Acek gitu ya, konsisten dengan jadi jadwal itu meskipun sendiri. kita jatuhnya pindah tidur karena kita nggak kuat ngantuk, nahan ngantuk, setidaknya ada yang kita lakukan ketika kita beritikaf selain tidur gitu. Lu. Iya. Mungkin ini Mas, itikaf tuh harus ini nggak sih dari setiap 24 jam gitu, atau boleh nggak cuma sejam doang berdiam diri ibadah terus nanti selesai keluar masjid gitu? Abdolnya terus-terusan. Makanya Nabi kan mengencangkan ikat pinggang ketika menuju 10 hari terakhir. Ketika 10 hari terakhir Nabi mengencangkan ikat pinggang, tidak pernah bercampur dengan istri, nggak pernah keluar masjid. Ya paling sesekali ditemui oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha itu untuk disisirkan rambutnya. Jadi Nabi keluarin kepalanya jendela, kemudian disisirin sama Aisyah karena rupanya Nabi deketan sama masjid. Iya, nempel ya. Ya, nempel sama masjid. Jadi afdolnya gitu. Tapi buat kita yang punya aktivitas lain nggak masalah. Ya, yang penting diniatkan untuk itikaf. Kalau sudah masuk itu berapa menit, berapa jam pun kita dianggap pahala iktikaf. Tapi tentu yang paling afdol adalah berdiam diri di masjid sampai batas waktu tertentu. Ya maksudnya kalau Ramadan ya kan berarti sampai menjelang Syawal kita baru pulang ke masjid, baru pulang ke rumah. Tapi mandi dong pas iktikaf itu. Ya mandi Makan kan juga. Jadi itu dihitung, makanya kan biasanya juga kalau di masjid kan kamar mandinya nggak jauh-jauh banget dari ini kan. Tapi pun kalau misalnya dalam jarak yang masih bisa ditoleransi, ini masih tetap dianggap itikaf. Jadi dia nggak batal jatuhnya. Ya, dia nggak batal itikafnya. Tapi kalau sudah keluar, misalnya mandi tapi mandi di rumah, ini jatuhnya sudah putus itikafnya. Kemudian dia masuk lagi, dan itu dimulai lagi. Langsung dari nol lagi. Iya. Oh iya. Tapi nggak apa-apa juga sih kalau memang nggak memungkinkan mandi di masjid ya. Kadang kan masjid kamar mandinya juga terbatas. Kadang juga kan hewan-hewannya aneh-aneh di masjid ya. Akhirnya juga bilang, tadi sebenarnya mau bilang kritik. Nah ini juga buat kita ya gitu untuk ya. bersihin kamar mandi masjid, suka aneh-aneh hewannya di masjid tuh. Kalau di rumah kadang-kadang kelabangnya cuma sekecil kelingking, kalau di masjid ada 2 kelingking ya. Ya tapi memang 2 kelingking kayak itu ya, kayak merek kacang ya. Kacang 2 kelingking. Iya memang ini kritikan juga ya. Kita umat Islam dikenal harusnya bersih gitu ya. Iya. Banyak. Makanya kalau ada kritikan biasanya kita geli karena kritik. Sabar ya Allah, untung Ustaz kan.
Harus sabar gitu loh, nggak boleh protes, nanti kualat kalau protes masalahnya. Kualat mah di Australia kali. Oh iya. Oke. Nah mungkin ini apa? Agak ini malu juga ya, Nabi beliau kepala negara gitu ya. Saya bukan nabi, kenapa nunjuk ke saya? Lu Nabi, beliau kepala negara, tapi juga seorang ulama gitu ya. Urusannya banyak, tapi masih bisa menyempatkan 10 hari terakhir tuh off dari urusan dunia gitu. Sedangkan Iya. kita, Justru karena nabi itulah, kita bukan nabi. iya justru karena Nabi. Ya minimal mendekati, berusaha ya. Iya, berusaha meniru nabi Berusaha lah. meniru. Oke. Nah ini kondisi pandemi seperti ini, tahun lalu juga sih mas gitu. Ya. Boleh nggak sih iktikaf di rumah gitu, berdiam Oh di rumah? iya, benar Ada juga. musola khusus mungkin di rumahnya gitu. Oke. Masjid rumah Nah sendiri. ini dia nih masalahnya adalah sebelum kita ngomongin soal fatwa boleh apa enggak sholat lagi itikaf di masjid, itikaf di rumah. Kalau ke masjid aja kita cuma pindah tidur, apalagi kalau di rumah. Ya memang tempat tidurnya. Yang mau tempat tidurnya. Nah, ini perlu banget untuk diperhatikan ya. Jadi sepanjang karena tahun 2020 itu pandemi ya. Bukan tahun lalu ya. Barangkali ada yang nonton video ini tahun 2070 gitu. Nah, anak-anak saya, cucu-cucu saya, jadi tahun 2020 itu dulu pandemi. Ini kakek Anda. Ya, jadi dulu tahun 2020 itu pandemi. Terus karena pandemi itu jadi kita nggak boleh keluar rumah. Sampai kemudian Ramadan pun kita nggak boleh beraktivitas di luar, termasuk salat tarawih dan iktikaf. Nah, ada fatwa beberapa ulama di Indonesia terutama yang membolehkan untuk iktikaf di rumah. Yang penting itu tempatnya dikhususkan untuk menjadi rumah. Dasarnya dari mana? Dasarnya dari qaul qadimnya Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i itu qaul qadimnya adalah membolehkan untuk iktikaf di rumah. Kemudian juga pendapatnya Imam Abu Hanifah yang membolehkan. Kenapa membolehkan? Karena tadi alasannya adalah dalil di mana sholat sunnah terbaik itu adalah di rumah. Oh iya benar. Sehingga rumah ini juga seharusnya menjadi tempat ibadah. Nah, Masuk akal lagi. tapi memang tempatnya dikhususkan. Jadi kalau rumahnya ya kayak saya nih, rumahnya kecil nggak ada tempat khusus buat iktikaf, ya jadi tetap nggak bisa jadinya. Nah terus dari mana lagi dalilnya? Dari ini bumi ini ya hadis bahwa bumi ini kulluha masjid illal maqbarah wal hamam gitu ya. Rasul pernah bilang begitu. Ya, Rasul pernah bersabda begitu bahwasanya bumi ini adalah masjid keseluruhannya kecuali kuburan dan kamar mandi. Kamar mandi yang WC ya, terutama ya kamar mandi. Ya jelas kamar mandi lah, ngapain jelasin sih. Pokoknya kamar mandi lah. Nah, jadi karena dalil itulah kemudian ada beberapa pendapat yang membolehkan untuk iktikaf di rumah. Nah, sekarang bagaimana teman-teman sekalian? Yang paling penting utamakan keselamatan bersama. Ya, jadi jangan kita ngotot iktikaf, tapi terus akhirnya orang-orang yang kena corona. Kita nggak kena, orang-orang yang kena. Kita aja carrier malah jangan-jangan. Jangan-jangan kita carrier, ya buat naik gunung, ya kan? Nah itu makanya perlu diperhatikan teman-teman sekalian. Iya. Ada yang kemarin tuh nggak boleh ke masjid. Tapi karena semua masjid sepi, akhirnya ya udah dia ke masjid sendiri. Ya boleh aja sih, yang penting tidak membahayakan. Cerdik juga itu orangnya. Iya, cerdik pandai. Nah, jadi kalau misalnya di rumah bisa, tapi harus menyediakan tempat khusus ya, pakai shot ya. Khusus ya. Pakai khobah. Kajian tahsin ya. Ada kayak gitu ya. Oke. Ada bilik khusus gitu ya. Tapi sebenarnya juga karena pandemi ya jangan maksain lah, masih banyak ibadah lain, peluang ibadah lain sebenarnya yang bisa dimaksimalkan. Nggak cuma ya. iktikaf. Tapi yang jelas tadi sih kalau misalkan memang punya tempat yang memadai di rumah, pakai aja nggak apa-apa. Ya, yang penting kita bisa memaksimalkan malam-malam 10 hari terakhir kita, 10 malam terakhir kita untuk beribadah setotal-totalnya kepada Allah. Ya, emang agak susah sih kalau di rumah, ada apalagi yang punya istri kan. Padahal itikaf ini disuruhnya kita menjauh dari istri sebentar, gitu. Tapi malah di rumah ya ada istri ya udahlah, mau diapain? Ini kan keterbatasan yang pada akhirnya
keterbatasan ini insya Allah tidak akan mengurangi pahala kita karena kita sudah punya usaha dan upaya, sudah punya niat. Nah gitu. Tapi jangan sampai niat doang nggak dilakuin, at least ikhtiar dulu. Niat doang jemput cewek depan gang. Iya. Nah jadi jangan pindah tidur lah intinya ke masjid ya. Jadi teman-teman juga pindah tidur atau pindah apa? Pindah gibah, pindah mabar, pindah pusreng. Itu ada juga. Pindah pusreng. Ya, ini mah sama aja bohong. Sayang banget kita bisa nambah pundi-pundi amal kita, malah Pusreng dibuat akhirat pusreng. harusnya. Ya, makanya kalau bisa sih emang medsos apa segala macam dikurangi banget intensitasnya. Kalau mau sekalian di-deactivate dulu ya sebulan. Ya nonton drakornya yang maraton satu hari bisa 23 episode, kurangin dulu ya. Kalau bisa nggak usah dulu. Yang lagi bucin-bucinan, lagi pacaran, libur dulu ya pacarannya ya. Nanti kalau udah selesai Ramadan baru putus. Ya. Kalau bisa. Mau libur dulu terus balik lagi habis Ramadan gituan lagi. Ya gimana? Ini episode berikutnya ini kita kayaknya bakal bukan berikutnya ya. Jadi satu bahan ini balik lagi ya dari Ramadan itu. Ya cobalah nanti kita bahas di beberapa episode setelahnya. Iya. Oke. Semoga tidak membatalkan puasa Anda. Ya, yang mungkin kan biasa aja yang ini kan tayangnya ini kan kita tayangnya premiernya habis tarawih ya. Tapi kan bisa aja yang nonton ada di Jerman, di Swiss, di Inggris. Wow, Ya internasional. wajar saya kan sekali penggemar channelnya. saya ini kan penggemar saya ini ya itulah. Yang klubnya nggak pernah juara itu. Hah? Kok jadi ngomongin klub yang nggak pernah juara? Banyak yang nggak pernah juara. Banyak yang nggak pernah juara. 7 tahun puasa gelar gimana? Oh, ada yang lebih lama puasa gelar, cuma nggak usah kita bahas lah. Ya oke lah. Banyak yang lebih noob, ngapa kita bahas yang agak noob, ya kan? Oke deh, itu dulu buat episode Irani di bulan suci kali ini. Iya, semangat ya, udah masuk 10 malam terakhir untuk mengejar Lailatul Qadar. Iya. Lailatul. Tetap semangat semuanya. Jangan lupa follow @zaki_zr, @adika.pk, dan subscribe channel Teras Dakwah. Like, comment, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.